sudah hadir di acara pagi ini. Terima kasih. Kita perlu untuk membahas suatu isu tentang perusahaan kita mengenai laporan dari media terkait limbah pabrik. Laporan ini berakibat untuk mencemari suatu lingkungan, sungai, dan alam. Terima kasih Bu Intan. Dari sisi operasional, kami sudah menjalankan prosedur dengan standar. Namun saya akui ada beberapa hari di mana beban limbah melebihi kapasitas IPAL. Itu terjadi karena lonjakan produksi yang tidak terduga. Tapi itu bukan berarti kami sengaja mencemarinya. Terima kasih. Saya harus jujur, secara teknis itu memang pelanggaran. Kita punya kewajiban moral dan legal untuk tidak melepaskan limbah melebihi baku mutu. Saya sudah ajukan penambahan kapasitas IPAL sejak 3 bulan yang lalu, tapi belum ada tindak lanjut sampai saat ini. Baik, catatan penting untuk kita semua. Terima kasih, Nia. Bagaimana ini terhadap Ada kekhawatiran di antara karyawan. Mereka khawatir kalau kasus ini membesar bisa berdampak pada pekerjaan mereka. Beberapa juga merasa bersalah karena bekerja di perusahaan yang sekarang dicap merusak lingkungan. Ini menyentuh aspek etika dan moral individu. Saya tidak akan mengelak, laporan media ini sudah mengganggu kepercayaan perusahaan saham yang menjadi saya butuh jaminan bahwa perusahaan akan memperbaiki manajemen risiko berkelanjutan untuk tidak hanya soal profit tapi tentang bisnis dan brand influence. Jadi gini Bapak Ibu, maaf kalau saya langsung ke poin. Kami dari wartawan sudah memiliki dokumentasi dan hasil air yang memiliki kandungan kimia yang sangat banyak. Dan masyarakat sekitar tuh juga sudah mulai protes. Kalau ini tidak berkelanjutan atau tidak ada transparansi, maka kami akan terus mengungkap masalah ini. Dan perlu dicatat, masyarakat berhak tahu, kami bukanlah musuh perusahaan, melainkan suara publik. Jika perusahaan mau bertanggung jawab, maka kami siap mengabarkan sisi positifnya juga. Saya ingin menegaskan, ini tuh bukan sekedar masalah teknis. Saya ingin perusahaan menandatangani komitmen terbuka pada publik. Jika tidak, kami siap menggugat perusahaan tersebut atas ajuan dari warga. Baik, saya menghargai semua pendapat. Kita sedang berada di persimpangan antara kepentingan bisnis, etika, dan keberlanjutan. Ini bukan soal memilih satu di atas yang lain, tapi mencari jalan tengah yang mengusulkan langkah-langkah konkret seperti segera perluasnya kapasitas IPAL, bentuk tim audit eksternal independen, dan adakan dialog terbuka dengan warga dan aktivis, rilis pernyataan tanggung jawab publik yang jujur dan solutif. Kalau itu betul-betul akan dijalankan, saya siap mendampingi teknisnya dan menjamin transparansi. Baik, saya akan mengawasi. Jika ada etikat baik, maka saya akan menjadi oposisi. Saya akan laporkan ke investor bahwa perusahaan ini menanggapi krisis secara etis dan profesional, dan ini penting untuk pemulihan reputasi. Baik, kami akan menunggu rilis resmi dan tindak lanjutnya, tetapi kami akan mengawal isu ini secara jurnalistik. Kita harus buktikan bahwa etika dan bisnis bisa berjalan beriringan. Kita tutup rapat pada pagi hari ini. Terima kasih atas kejujuran dan komitmen semua pihak. Bu Intan, saya meminta waktu yang sebentar. Saya ingin memperjelas tekanan produksi datang dari permintaan investor. Kami dipaksa untuk menekan output. Saya tidak menyalahkan siapapun, tapi kita juga harus adil melihat sumber tekanan. Saya paham tekanan itu, tapi investasi kami berdasarkan kepercayaan bahwa perusahaan itu akan jaga etikanya. Lonjakan produksi itu harusnya disertai evaluasi risiko. Kami menaruh uang kami karena percaya ini adalah perusahaan yang berwawasan tinggi lingkungan, bukan pabrik biasa yang mengajar untung. Yang jadi korban bukan hanya lingkungan, tapi juga integrasi karyawan. Beberapa dari mereka merasa suara mereka tidak didengar saat memperingatkan soal IPAL. Etika organisasi kita harus memperhatikan suara internal, bukan hanya kepentingan pasar.
Dan saya juga ingin menekankan sistem kita terlalu lambat dalam merespon peringatan teknis. Saya sudah berkali-kali mengingatkan soal kapasitas limbah, tapi birokrasi internal membuat usulan itu tertunda. Ini bukan cuma masalah teknis, ini soal budaya organisasi. Ini yang saya khawatirkan. Banyak perusahaan yang menggunakan narasi tanggung jawab sosial, tapi saat krisis terjadi, yang pertama kali dikorbankan itu adalah masyarakat dan lingkungan. Saya ingin tahu apakah masyarakat sekitar akan dilibatkan secara aktif. Saya akui, selama ini perlibatan warga masih formalitas. Mulai minggu depan, saya akan bentuk forum komunikasi warga perusahaan dengan perwakilan LSM Media dan pemerintah daerah. Kita harus buka ruang dialog partisipatif, bukan seremonial. Itu langkah awal yang baik, tapi saya ingin tahu Bapak Ibu, apakah perusahaan siap membuka data audit internal dan catatan operasional 3 bulan terakhir kepada publik? Transparansi tidak cukup hanya dengan janji Bapak Ibu, tapi harus disertai dengan bukti yang nyata kepada warga sekitar. Kalau data produksi dibuka mentah-mentah, itu bisa dimanfaatkan kompetitor. Saya sarankan dibuka sebagian yang relevan dengan isu lingkungan saja. Transparansi setengah-setengah akan menimbulkan spekulasi liar. Justru kalau perusahaan terbuka penuh, itu akan menjadi poin plus. Masyarakat lebih menyukai kesalahan yang diakui daripada kebohongan yang ditutup-tutupi. Saya setuju, kejujuran akan lebih baik memulihkan kepercayaan dan lebih cepat. Disarankan dengan perusahaan membentuk tim yang sangat komunikasi yang sangat kritis, profesional. Ini hanya ditangani oleh komunikasi yang matang. Baik, saya akan bentuk tim krisis yang terdiri dari internal, konsultan independen, dan satu perwakilan dari jurnalis atau LSM. Kalau kalian bersedia. Saya bersedia, tapi saya akan tetap kritis. Dan saya minta agar perusahaan menyusun kembali kode etik perusahaan, karena kita butuh lebih dari sekedar solusi teknis, kita butuh perubahan budaya. Baik, catat semua, kita mulai proses ini besok. Kita tidak hanya ingin menyelamatkan nama perusahaan, tapi juga ingin menjadi contoh bahwa krisis bisa menjadi momentum etika dan transformasi. Kesimpulan, rapat ini menunjukkan adanya itikat baik dan arah strategis yang kuat menuju perbaikan. Namun tantangan terbesar terletak pada implementasi dan konsistensi etika. Keberhasilan perusahaan menghadapi krisis ini akan ditentukan oleh kesungguhannya menjalankan janji dengan integritas dan transparansi.